Hey ho pop gengs. Kata God bless, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Ya, mau semegai dan sebagus apa rumah orang lain, pasti rasanya juga jauh lebih nyaman dan aman saat kita pulang dan rebahan di rumah sendiri. Mau rebahan sambil jungkir balik juga nggak masalah. Nah, seperti manusia, rumah bagi hewan juga sama pentingnya. Makanya beberapa spesies hewan, khususnya serangga, membangun rumah dengan arsitektur yang menarik. Bahkan ada yang menyatukan hampir semua spektrum warna kayak pelangi. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya dong. Ini ada kok buktinya. Sarang indah bak pelangi yang menyapa sehabis hujan ini dibangun oleh koloni serangga terbang dengan warna mencolok, tawon. Hewan ini nih sering keliru disebut lebah. Padahal beda banget loh. Lain kali kita bahas secara khusus ya soal perbedaannya. Nah, sarang tawon beraneka warna ini sebenarnya terbentuk karena campur tangan manusia. Bernama Mattia Manchetti, seorang mahasiswa jurusan biologi di University of Florence, Italia. Karena tubuhnya yang tidak memiliki kelenjar penghasil bahan pembuat sarang seperti kelenjar lilin yang terdapat pada lemah madu, makanya tawon memanfaatkan material di sekitarnya menjadi bahan membuat sarang. Mattia Manchetti melihat peluang ini dan memberikan kertas berwarna-warni kepada para tawon. Dan tada, terciptalah sarang bernuansa cerah. Lucu ya? Tapi kalau sarang yang dibuat sama kelompok tawon yang ini sih bukannya lucu, malah menyeramkan. Gimana nggak serem coba? Tawon yang biasanya kita ketahui membuat sarang di pohon, tebing, atau atap rumah yang sulit terjangkau tangan manusia. Ini malah berkumpul di sebuah topeng di sudut rumah dan membentuk sarang yang semakin besar. Dilansir dari Liputan 6, topeng berwajah seram itu milik seorang mahasiswa bernama Joe Roberts yang lupa memasukkan topengnya ke dalam rumah. Akhirnya diambil alih oleh para tawon deh. Jadi deh perpaduan mimpi buruk yang mengerikan buat manusia. Nah, kalau sarang yang ini pasti akan membuatmu tercengang dan bertanya-tanya. Sarang apa kegerangan yang mencapai tinggi hingga 9 meter menjulang ini? Pasti dibangun oleh hewan bertubuh besar nih. Ternyata nih Pop Geng, sarang ini tuh adalah mahakarya dari kerabat para semut, rayap, dan menjadi salah satu destinasi wisata di Northern Territory dan Ridgefield National Park, Australia. Sementara di Indonesia, para rayap ini menjadikan Merauke, khususnya Kampung Salur Indah, Distrik Kurik, sebagai wilayah mereka untuk membuat sarang. Warga lokal di sana nih menyebutnya sebagai musamus atau sarang semut. Dan gak main-main, jumlahnya mencapai ratusan loh. Menurut para ahli, musamus ini terbuat dari tanah, rumput, dan air liur rayap yang berfungsi sebagai perekat. Dan di dalamnya terbentuk lorong-lorong berliku yang rumit. Sumpah deh, hewan yang hobinya menggerogoti kayu dan perabotan rumah ini sih hebat banget dalam membangun sarang. Kerjasamanya keren. Gak mau kalah sama kerabatnya, hewan pemilik nama ilmiah Formichidae ini juga berhasil mengejutkan para arkeolog di Brasil. Di bawah pimpinan Louis Vorti, mereka melakukan penggalian pada gundukan sarang semut. Setelah sebulan melakukan penggalian di lahan yang luasnya mencapai 46 meter persegi dan sekitar 26 meter di bawah tanah, betapa luar biasanya mereka menemukan sebuah bangunan mirip kota kerajaan yang berstruktur rapi, lengkap dengan ventilasi dan jalur transportasi yang menghubungkan tempat sampah dan taman jamur yang menjadi sumber makanan para hewan kecil ini. Gila sih ini. Ternyata di balik gundukan tanah yang mungkin biasa kamu lihat, ternyata bawahnya tuh ada bangunan yang super kompleks milik para semut. Wow, kecil-kecil tapi mereka adalah pekerja keras dan pemikir yang handal rupanya. Melamar jadi arsitek? Cocok nih kayaknya. Sedangkan para semut merah yang ini lebih suka membuat sarang di pohon-pohon dengan memanfaatkan daun. Jenisnya bernama semut rangkrang atau Oikopila smaragdina. Spesies semut yang ini lebih mudah dikenali karena ukuran tubuhnya yang tergolong besar
antara 6 hingga 10 mm. Biasanya, semut rangrang akan membangun sarangnya pada pohon buah, seperti nangka dan mangga. Cara mereka membuat sarangnya juga unik banget nih. Saat ada dua helai daun yang posisinya saling berdekatan, semut-semut rangrang akan berkumpul pada sisi salah satu daun dan membentuk jembatan hidup hingga menyentuh helai daun di seberangnya. Terus habis itu mereka akan menarik helai daun tadi hingga posisinya saling menyatu. Wah, mereka ini jago banget ya merangkai daun dengan kekuatan kolektif. By the way, kalau kamu ketemu sarang semut rangrang, jangan coba-coba diganggu deh. Mereka kalau gigit sakit banget deh soalnya. Nah, kalau yang ini adalah... ini apa ya? Aku juga bingung liatnya. Mirip seperti kantong putih penuh isi bergantungan pada ranting sebuah pohon. Setelah diturunkan dan dibelah, ternyata di dalamnya tuh ada sekawanan ulat bulu bersembunyi di antara tanah dan pasir. Walah, ulat bulu ini tuh ya adalah larva dari ngengat sutra. Saat jadi ulat gini, mereka emang suka banget nangkring di pohon dan membuat sarang menggunakan sutranya agar terlindung dari burung dan tawon. Sayangnya nih, buat tanaman atau pohon yang mereka jadikan sarang bisa berakibat parah karena mereka akan menghabiskan daun-daun dan buah. Makanya manusia sering mengganggu sarang mereka. Udahlah pergi aja mencari sarang lain. Cara mereka jalan juga lucu loh. Berbaris panjang teratur tanpa putus. Dan yang paling depan menjadi pemimpinnya. Kira-kira mereka mau kemana ya? Kayaknya bermigrasi rame-rame ke pohon ini deh. Kenapa? Horor ya? Ngeri liatnya. Sama, aku juga. Ini adalah pohon di Sindh, Pakistan. Tapi kok bisa jadi kayak gitu ya? Nah, jaring-jaring yang menyelimuti pohon ini adalah ulah para laba-laba. Fenomena aneh ini terjadi saat bencana banjir bandang melanda Pakistan pada Desember 2010 lalu. Demi lolos dari maut, mereka menyelamatkan diri dengan cara hijrah ke atas pohon. Mengejutkannya, saat banjir surut, mereka nggak turun kembali ke habitat aslinya. Malah keenakan memintal jaring hingga menutupi satu pohon. Karena penampilannya yang seram, pohon ini sampai dijuluki pohon hantu. Iya, agak ngeri sedap juga sih kayaknya kalau lewat sini malam-malam. Ya, meskipun terkesan menakutkan, ternyata kehadiran mereka memiliki dampak cukup baik kok. Angka penularan malaria jadi menurun karena banyak nyamuk terperangkap dalam jaring laba-laba tersebut. Gimana menurutmu? Karya mereka nggak kalah hebat kan sama arsitek terkenal?